Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami Jehovah Jireh, mengalami Allah menyediakan, Allah mencukupkan. Saudara, di dalam kehidupan kita, setiap kita pasti ada kebutuhan, ada hal-hal yang kita rindu Allah mencukupkan, baik itu kebutuhan primer kita dan kebutuhan-kebutuhan yang lain saudara. Saya percaya setiap kita, bahkan mungkin saat ini, ada hal-hal yang kita butuhkan, Allah menyediakan, Allah bertindak. Dalam kondisi yang ada sekarang ini, saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang meminta doa supaya mereka dicukupkan, kebutuhan mereka dicukupkan. Mereka dicukupkan supaya mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin saudara juga mengalami itu di dalam kehidupan saudara. Dan tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh. Artinya Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang mencukupkan. Hari ini Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara. Dia sanggup mencukupkan segala keperluan saya dan saudara. Dan kalau kita rindu mengalami itu saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalami Allah mencukupkan, Allah melimpahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Dengan harapan saudara melalui renungan malam hari ini, saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan, sehingga saudara mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian dari saudara. Saya rindu membaca kesaksian saudara yang saudara tuliskan di dalam kolom-kolom komentar video ini saudara. Bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Kejadian pasal 22, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham.
Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayahnya, Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat itu dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, saudara, adalah di mana Allah menguji Abraham. Di mana setelah Allah menjanjikan anak dikaruniakan bagi Abraham di tengah-tengah keluarganya, dan janji itu sudah begitu lama ditunggu dan akhirnya digenapi, dan lahirlah Ishak. Dan setelah waktu berjalan, kemudian Allah berfirman kepada Abraham
supaya ia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak anak tunggalnya di sana. Saudara, bisa dibayangkan pada waktu itu apa yang terjadi, bagaimana kondisinya. Tetapi singkat cerita saudara, setelah semuanya berjalan, Allah menantang Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dan kemudian Abraham melakukannya, dan singkat cerita akhirnya perkara besar pun terjadi. Ishak tidak jadi dipersembahkan, dan kemudian Allah menyediakan seekor domba pengganti Ishak. Dan kemudian muncullah di ayat 14, di mana di sana Abraham menegaskan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Muncullah satu kalimat atau satu kata atau satu nama Tuhan sendiri, yaitu Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Itu terjadi di peristiwa saat Abraham mempersembahkan Ishak. Dan bukan hanya nama Jehovah Jireh yang muncul di sana saudara, tapi ayat yang ke-17 di sana Allah berjanji kepada Abraham, di mana Allah berkata mulai ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara, yang luar biasa dari peristiwa ini adalah nama Tuhan sebagai Jehovah Jireh muncul dalam peristiwa ini. Nama Tuhan Jehovah Jireh yang artinya Allah menyediakan muncul dalam peristiwa ini. Dan kemudian bukan hanya itu, Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Sekali lagi ayat 17 itu dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan. Saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Abraham, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara, hari ini saudara memiliki kebutuhan, saudara memiliki keperluan. Tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan saudara. Dan bukan hanya menyediakan saudara, tapi ayat 17 juga dia berjanji bahwa dia akan memberkati berlimpah-limpah. Rindukah saudara di dalam kehidupan saudara Allah memberkati saudara berlimpah-limpah? Saya percaya setiap kita rindu berkat Tuhan dicurahkan secara berlimpah di dalam kehidupan kita. Dan dengar saudara, Allah pun rindu mencurahkan berkatnya berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sama seperti dia rindu memberkati Abraham, demikian juga dia rindu memberkati kita. Karena dari sebelum-sebelumnya Allah sudah sering kali berjanji bahwa dia memberkati dan memberkati. Dan digenapi dalam kehidupan Abraham waktu demi waktu. Hari ini pun dengar saudara, bahwa Allah yang kita sembah, dia Allah yang pasti akan mencukupkan kita. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri kepada saudara. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri di tengah keluarga saudara. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri dalam seluruh kehidupan saudara. Dia menyatakan diri dan mencukupkan segala kebutuhan kita dan mencurahkan berkatnya secara berlimpah. Sekali lagi saudara, kapan peristiwa Jehovah Jireh itu terjadi? Saat Abraham pergi untuk beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, di mana di ayat yang kelima Abraham menegaskan kepada bujangnya, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang.
Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, saat Abraham beserta dengan kedua bujangnya dan juga Ishak mereka berangkat, dan kemudian di tengah jalan ketika sudah dekat kepada tujuan, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, "Tinggallah di sini, kami akan pergi sembahyang." Maksudnya dia dan Ishak akan pergi sembahyang, pergi beribadah. Jadi saudara, perjalanannya itu menuju Gunung Moria adalah perjalanan untuk bersembahyang, adalah perjalanan untuk beribadah. Dan kemudian dalam perjalanan beribadah itulah Abraham mengalami di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh. Abraham mengalami di mana Allah berjanji bahwa dia akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Itu terjadi ketika Allah menantang Abraham dan Abraham melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dan dia pergi untuk beribadah. Dia pergi dari tempatnya, dari tempat tinggalnya, dia pergi ke Gunung Moria untuk sembahyang, untuk beribadah. Dan saudara, yang saya rindu kita belajar di sini adalah ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, sehingga akhirnya dia mengalami Jehovah Jireh. Allah menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh bagi dia. Dan dia juga mengalami Allah berjanji bahwa dia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham? Yang pertama saudara, ibadah yang disertai dengan pengorbanan. Di mana dia pergi ke Gunung Moria bukan hanya untuk sembahyang, tetapi tujuannya ke sana adalah untuk mempersembahkan korban. Dan korban yang akan dipersembahkan itu, yang diperintahkan Tuhan adalah anaknya, anak tunggalnya, anak yang dia kasihi, yaitu Ishak. Jadi saudara, Abraham berangkat untuk beribadah ke Gunung Moria, dan ibadahnya itu disertai dengan pengorbanan, di mana Allah memerintahkan supaya dia mempersembahkan Ishak, dan dia taati perintah Allah. Dia tidak berdebat dengan Allah, sekalipun itu sesuatu yang sangat berat, sekalipun itu sesuatu yang sangat sulit, saudara. Bayangkan, Ishak itu adalah anak tunggalnya, dan tidak ada yang lain, saudara. Satu-satunya anaknya adalah Ishak. Dan kemudian selain anak tunggal, Ishak ini juga telah dinantikan begitu lama, selama sampai umur 100 tahun Abraham. Dia nantikan Ishak ini baru digenapi janji Tuhan. Artinya anak ini adalah anak perjanjian yang sudah lama sekali dinantikan. Dan anak ini juga adalah anak tunggalnya. Bayangkan saudara. Dan itulah yang dia persembahkan kepada Tuhan ketika dia pergi untuk beribadah ke Gunung Moria. Jadi saudara, dia beribadah dengan disertai pengorbanan, kerelaan untuk berkorban. Dan pengorbanannya itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dan akhirnya ketika dia pergi beribadah dengan mempersembahkan korban, dan dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, satu-satunya janji yang sudah lama ditunggu, ketika dia rela melakukan itu saudara, akhirnya Allah turun dari sorga dan menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh kepada Abraham. Itu pertama kali Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Dan bukan hanya itu, Allah juga berjanji akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Allah Jehovah Jireh menyatakan diri. Allah berjanji memberkati Abraham secara berlimpah-limpah. Karena Abraham hidup beribadah, dia pergi ke Gunung Moria untuk beribadah, dan ibadahnya itu disertai dengan persembahan korban. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita hari ini
masih sedang hidup beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan? Apakah kita hari ini masih menjalani hidup kita dalam ibadah kepada Tuhan? Mungkin saudara menjawab, ya, saya masih hidup beribadah, saya rajin beribadah. Pertanyaan kedua, apakah ibadah saudara disertai dengan pengorbanan? Kerelaan untuk berkorban. Mungkin saudara juga menjawab, ya, saya beribadah dan setiap kali saya beribadah, saya membawa persembahan bagi Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Karena Dia menyatakan diri kepada Abraham sebagai Jehovah Jireh ketika Abraham mempersembahkan anaknya, persembahan yang terbaik, sampai-sampai Allah berjanji bahwa Dia akan memberkati berlimpah-limpah karena Dia melihat Abraham dengan begitu tulus mempersembahkan korban bagi Tuhan, begitu tulus beribadah dan memberi korban persembahan bagi Tuhan. Hari ini saudara, mari kita koreksi kehidupan kita. Masihkah kita hidup beribadah? Kalau saudara masih hidup beribadah, masihkah saudara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Masihkah saudara berkorban bagi Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia mengalami Jehovah Jireh dalam kehidupannya saudara. Sehingga Allah berjanji akan memberkati dia berlimpah-limpah ketika dia hidup beribadah sekaligus rela berkorban bagi Tuhan. Yang kedua saudara, di ayat 4 dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, ketika Abraham bersama dengan kedua bujangnya, bersama dengan Ishak, mereka pergi ke Gunung Moria, itu perjalanan yang jauh, saudara. Bahkan perjalanan yang sangat jauh. Sampai-sampai dikatakan di sini setelah menempuh 3 hari perjalanan, itu pun belum sampai. Setelah menempuh 3 hari perjalanan, akhirnya Abraham melihat tempat itu dari jauh. Dan kemudian dia berkata kepada bujangnya, tinggallah di sini. Nanti kami akan kembali, kami pergi untuk sembahyang, kami pergi untuk beribadah. Artinya saudara bahwa Abraham pergi beribadah dengan penuh perjuangan. 3 hari lebih perjalanan yang harus dia tempuh saudara. Untuk pergi beribadah, untuk pergi mempersembahkan korban bagi Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih berjuang untuk beribadah? Kalau Abraham mengalami Jehovah Jireh, Allah mencurahkan berkat berlimpah-limpah dalam kehidupannya karena dia beribadah sekalipun harus berjuang. Dia taat beribadah kepada Tuhan sekalipun harus berjuang. Sampai 3 hari perjalanan harus ditempuh untuk melakukan firman Tuhan, untuk beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini saudara, adakah kita sedang hidup beribadah dan rela berjuang saudara? Kalau hari-hari ini seringkali hanya karena jarak sekian jauh akhirnya orang tidak beribadah. Karena perjuangan waktu, perjuangan biaya, perjuangan tenaga harus dikorbankan, sehingga itu membuat orang tidak lagi datang beribadah. Dengar saudara, Abraham dia pergi beribadah dengan penuh perjuangan sampai menempuh 3 hari perjalanan. Menempuh 3 hari perjalanan untuk beribadah saudara. Hari ini pun saya tegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara mau berjuang untuk beribadah, maka saudara akan mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, siaplah berjuang untuk beribadah. Saudara, di gereja yang saya layani, yang saya gembalakan, ada jemaat-jemaat yang datang dari jauh. Ada beberapa keluarga jemaat yang datang dari jauh. Saudara,
Satu kali istri dari jemaat ini, di mana mereka suami istri setia beribadah, istrinya ini akhirnya melahirkan, saudara. Dan kemudian ketika istrinya ini melahirkan, kami pergi ke kampungnya. Dari tempat pelayanan saya begitu jauh ke kampung itu, jalannya juga begitu rusak hancur. Dan waktu dalam perjalanan itu, saudara, mulai jemaat-jemaat yang bersama-sama kami berangkat untuk membesuk, untuk mengunjungi jemaat ini yang istrinya melahirkan ini. Mulai ada orang-orang yang bersungut-sungut, jalannya rusak sekali, capek sekali dan jauh dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saya disadarkan akan satu hal dan saya bicara kepada mereka, saya bilang, bayangkan kita sekali ke sini untuk menjenguk dia. Dia setiap minggu datang jauh-jauh, naik sepeda motor untuk beribadah. Dengan berkilo-kilometer, dengan jalan yang begitu rusak. Betapa dahsyatnya, saudara, perjuangan mereka untuk beribadah. Masih ada hari-hari ini orang-orang yang begitu berjuang untuk beribadah. Hari ini saya mau tanya kepada saudara, apa perjuangan saudara untuk beribadah? Adakah perjuangan yang saudara lakukan, saudara kerjakan, yang harus saudara usahakan untuk beribadah kepada Tuhan? Jangan-jangan hari-hari ini, saudara, ibadah kita penuh dengan kemanjaan, di mana semuanya serba simpel, dan itu pun kadang kita tidak setia untuk beribadah. Dengar, saudara, kalau saudara mau mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara, maka hiduplah beribadah dengan perjuangan. Sekalipun harus berjuang, tetap siap untuk hidup beribadah. Maka dengan demikian Jehovah Jireh dinyatakan dalam hidup saudara. Maka dengan demikian janji-janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Itu yang kedua, ibadah yang mengandung janji Tuhan, ibadah yang akan mewujudkan Jehovah Jireh adalah ibadah yang siap berkorban dan ibadah yang siap berjuang. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 5 tadi dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lihat di sini, saudara, Allah memerintahkan dia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi lihat kalimatnya di sini ketika dia berkata kepada bujangnya itu, dia berkata, kami akan pergi untuk sembahyang dan kemudian kami akan kembali. Dia tahu bahwa Ishak akan dipersembahkan, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah akan menyediakan dan dia akan kembali kepada bujangnya bersama dengan Ishak anaknya. Sekalipun perintah supaya Ishak dipersembahkan itu datang dari Tuhan, tapi Abraham juga tetap percaya bahwa Allah akan menyediakan pengganti Ishak. Allah akan menyediakan korban persembahan sebagai pengganti Ishak. Dan kemudian, saudara, di ayat yang ke-8 menegaskan kepercayaan Abraham. Ketika di ayat 7 Ishak berkata kepada Abraham bahwa semua telah tersedia, tapi di mana anak domba yang akan dikorbankan itu? Di mana akan anak domba yang akan dijadikan korban bakaran itu? Ketika mendengar pertanyaan Ishak, saudara, maka Abraham menjawab di ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika Ishak bertanya, di mana korban bakaran? Semua telah tersedia, tapi korban bakaran itu belum tersedia. Lihat, saudara, apa yang dikatakan oleh Abraham, bahwa Allah akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya. Saudara, sekali lagi di sini menegaskan bahwa Abraham begitu percaya bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba sebagai pengganti Ishak anaknya. Dan waktu itu, saudara, mereka sampailah di tempat itu, dan kemudian Abraham mulai membuat mezbah.
Dan pelan-pelan dia mulai mengikat anaknya dan kemudian membaringkan anak itu di mezbah korban bakaran. Bayangkan saudara, Abraham punya iman, tetapi bayangkan detik-detik terakhir anaknya sudah terbaring di mezbah korban bakaran. Bayangkan betapa luar biasanya kondisi itu. Tetapi namun demikian Abraham tetap percaya bahwa Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Maka pada waktu itu tersangkutlah seekor anak domba, dan kemudian itulah yang menjadi pengganti Ishak. Ketika Tuhan berkata, ketika suara Tuhan terdengar bahwa Tuhan menyediakan sebagai pengganti Ishak. Saudara, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh kepada Abraham. Dan itu terjadi ketika Abraham beribadah dengan iman. Dia pergi sembahyang, dia pergi beribadah ke Gunung Moria dengan iman bahwa Allah menyediakan, bahwa Allah mencukupkan. Sekalipun dia belum melihat kenyataan, sekalipun kondisinya sudah semakin dekat, waktunya sudah semakin dekat, Ishak sudah dibaringkan di mezbah korban bakaran. Tetapi Abraham masih tetap percaya bahwa Allah menyediakan. Kepada bujangnya dia berkata, kami pergi sembahyang, tetapi kami akan kembali. Kepada anaknya dia berkata, Allah pasti akan menyediakan anak domba korban bakaran bagi dia. Dan kemudian itu terjadi saudara ketika Abraham hidup beribadah dengan iman. Sehingga apa yang terjadi? Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya. Allah mencukupkan, Allah menyediakan. Di ayat 14 Abraham berkata, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sampai-sampai dia menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Kenapa saudara? Karena dia mengalami Allah Jehovah Jireh. Bahkan bukan hanya itu saudara, tetapi Allah juga berjanji akan memberkati dia berlimpah-limpah. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa Abraham mengalami Allah Jehovah Jireh dan mengalami janji Tuhan dalam hidupnya? Karena dia pergi untuk beribadah. Dalam peristiwa ini, perjalanannya itu adalah perjalanan untuk beribadah. Dan kemudian begitu banyak orang beribadah saudara. Ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham yang akhirnya berdampak Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupannya. Saudara, yang pertama, Abraham beribadah dengan kerelaan untuk berkorban. Abraham beribadah dengan membawa korban persembahan. Yang kedua saudara, Abraham ini pergi beribadah dengan penuh perjuangan sampai 3 hari perjalanan. Dia siap berjuang untuk beribadah. Dan kemudian yang ketiga saudara, Abraham mengalami Jehovah Jireh dalam hidupnya karena dia begitu percaya. Dia beribadah disertai dengan iman kepercayaan bahwa Allah menyediakan. Kalau saudara mau mengalami Jehovah Jireh dalam hidup saudara, kalau saudara mau mengalami Allah menyediakan dan mencukupkan dalam hidup saudara, kalau saudara mau mengalami Allah menyatakan janji-janjinya secara berlimpah di dalam kehidupan saudara, maka hiduplah beribadah dan sertai ibadah saudara dengan kerelaan berkorban. Hiduplah beribadah dan sertai ibadah saudara dengan kerelaan untuk berjuang. Hiduplah dengan beribadah dan sertai ibadah saudara dengan iman keyakinan bahwa Allah selalu menyediakan, bahwa Allah mencukupkan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah saat ini saudara, saudara percaya bahwa Allah sungguh-sungguh menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh. Ketika kita bersama-sama hidup beribadah saudara, beribadah dengan kerelaan berkorban, beribadah dengan siap berjuang, dan beribadah dengan iman.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, sehingga saudara mengalami janji-janji Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi saudara, sehingga saudara mengalami janji Tuhan, mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah setiap mereka mengalami Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah mencukupkan. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka mengalami Jehovah Jireh, mengalami Allah melimpahkan dan mencurahkan berkat-Nya. Itu sebabnya ajar anak-anak-Mu untuk hidup beribadah dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk dalam perjalanan hidup mereka beribadah dengan siap berkorban, siap berjuang, dan siap untuk tetap menjalani semuanya dengan penuh iman. Maka dengan demikian, setiap anak-anak-Mu akan mengalami Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah mencukupkan di dalam hidup mereka. Maka dengan demikian Allah akan menyatakan janjinya bahwa Dia memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Sebelumnya kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka saat ini Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu,
Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan,
Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan.
Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan, jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan
untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.